itu dulu. Ada jalan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena atas berkat dan rahmat-Nya lah sehingga kita masih bisa melaksanakan pembelajaran pada hari ini walaupun masih dalam pembelajaran daring via YouTube, tetapi Ananda sekalian harus tetap semangat belajarnya ya. Baik Ananda sekalian, jadi sebelum kita memulai pelajaran, jangan lupa Ibu ingatkan untuk mengisi daftar hadir di kolom komentar dan link yang sudah disiapkan. Baik, Ananda sekalian, sebelum kita memulai pelajaran, silahkan membaca doa sebelum belajar. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabbal wa bil islami dinah wa bi Muhammadin nabiyah wa rasulah. Rabbi zidni ilman warzuqni fahma. Ya, jadi alhamdulillah hari ini kita masuk di pertemuan kelima ya. Jadi di pertemuan kelima ini Ananda sekalian silahkan dibuka buku paketnya. Di pertemuan kelima ini ada di bab 11 yaitu memainkan musik populer secara individu. Ya, jadi adapun tujuan pembelajaran pada bab ini, yang pertama yaitu Ananda dapat memahami pengertian dan ciri-ciri musik populer. Yang kedua, Ananda dapat memahami sejarah musik populer di Indonesia. Yang ketiga, Ananda dapat memahami jenis musik populer. Dan yang keempat, Ananda dapat memahami cara bermain musik populer secara individu. Jadi untuk kompetensi dasarnya ya, jadi di kompetensi dasar pengetahuan itu ada memahami konsep, bentuk dan ciri-ciri musik populer. Kemudian di kompetensi dasar keterampilan adalah memainkan karya-karya musik populer dengan vokal dan atau alat musik secara individual. Baik Anda sekalian, jadi yang pertama yang perlu kita ketahui yaitu pengertian dan ciri-ciri musik populer. Musik pop atau musik populer adalah sebuah genre musik yang menjadi perkembangan dari musik rock. Ya, jadi mungkin ini Ananda sering dengar ya, musik rock atau genre. Genre ini mulai berkembang dan populer pada tahun 1950-an. Jadi musik rock itu sudah populer di tahun 1950-an. Salah satu ciri musik populer adalah, nah cirinya Anda sekalian perlu kalian ketahui adalah penggunaan ritme bebas dengan mengutamakan permainan drum dan bass. Jadi dia lebih dominan ke drum dengan bass. Jadi salah satu musisi yang terkenal dari genre ini sekaligus orang yang dijuluki Raja Pop adalah Michael Jackson. Ya, jadi ini sudah almarhum ya. Kemudian di bagian B, Anda sekalian, sejarah musik populer di Indonesia. Jadi diawali oleh grup band yang cukup terkenal pada era 70-an. Siapa lagi kalau bukan band legendaris Koes Plus ya. Berkat puluhan lagu yang lahir dari kelompok musik ini, mulai dari versi pop, pop Jawa, irama Melayu, dangdut, pop anak-anak, irama keroncong, folk song, heartbeat, dan lagu berbahasa Inggris itu yang sudah dipopulerkan oleh band legendaris Koes Plus. Jadi hingga namanya pun diabadikan sebagai kelompok musik yang paling berpengaruh di Museum Rekor Indonesia atau MURI.
Pembawaan lagu mereka itu dikenal sungguh sederhana dalam syair, musik maupun melodi. Jadi lagunya itu tidak terlalu bertele-tele, sifatnya dia sederhana, musiknya maupun di melodinya. Kemudian musik populer di Indonesia ini mengenal band yang menjadi kebangkitan genre musik pop ini tidak selamanya berjalan mulus. Ya, jadi setiap hal itu tidak selamanya berjalan mulus, kadang ada kendala atau apa yang dilalui. Ya, sekitar tahun 1976, Kus Plus pernah redup. Jadi redup dalam artian dia tidak memiliki job mungkin, jadi tidak terlihat di layar kaca. Saat regenerasi mulai berkembang dan selera masyarakat pun berubah. Ya, jadi puncak karyanya itu mulai tidak terlihat lagi saat regenerasi mulai berkembang dan selera masyarakat pun berubah. Jadi semakin banyak pendatang-pendatang baru hingga grup band ini mulai redup. Jadi sudah tidak ada lagi job atau tidak ada lagi penampilan di layar kaca. Puncaknya itu pada tahun 1978 ketika Kus Plus benar-benar lemah. Jadi seiring berjalannya waktu di era 70-an ke 80-an ke tahun 70-an ke tahun 80-an, musik pop indah Indonesia dihiasi oleh sejumlah kelompok musik seperti Mercis, Panbers, Delioid, dan Kus Plus. Setelah menjadi legenda band-band tersebut, kemudian muncullah kelompok-kelompok musik modern seperti Sheila on 7, yang mungkin Anda sudah tahu ya, karena ini band-band yang sudah kekinian, tetapi dia hadir di tahun sebelum tahun 2000 ya. Sheila on 7, Gigi, Peter Pan, The Changcuters, dan Padi. Dengan tampilan yang berbeda namun mengandung unsur populer dengan image musik masing-masing. Jadi semua punya ciri khas, baik itu Sheila on 7, Gigi, Peter Pan, The Changcuters, dan Padi. Begitupun selanjutnya, musik pop akan terus meregenerasi dan berkembang mengikuti tren. Ya, jadi semakin hari semakin banyak pendatang baru di belantika musik Indonesia. Ya, ini seperti yang Anda lihat di layar, jadi ada Kus Plus ini ya, band legendaris tahun 50-an, kemudian Panbers, Mercis, Sheila on 7, Padi, dan The Changcuters. Jadi ini ya Ananda sekalian, Kus Plus itu adalah band legendaris yang hadir di tahun 50-an. Kemudian Panbers lahir di tahun 70-an dengan Mercis Band. Kemudian Sheila on 7 itu sekitar tahun 90 sebelum tahun 2000 ya. Padi dan The Changcuters seperti itu. Jadi itulah tadi tentang sejarah musik populer, pengertian dan ciri-ciri musik populer. Terus di bagian B adalah sejarah musik populer. Kemudian ya ini gambar-gambar band tadi. Dan kita lanjutkan dengan lembar kerja peserta didik. Jadi Ibu ingatkan Ananda sekalian, sebelum mengerjakan lembar kerja peserta didik ini, mohon Ananda untuk tidak lupa mengisi identitas ya. Jadi Ibu mohon maaf jika ada LKPD atau lembar kerja peserta didik yang tidak memiliki identitas, mohon maaf ya, Ibu tidak bisa memberikan nilai. Ya, jadi adapun langkah-langkah kegiatan pada lembar kerja peserta didik di pertemuan kita yang kelima ini, yang pertama adalah carilah artikel
tentang sejarah perkembangan musik populer di dunia. Jadi Ananda sekalian itu mencari artikel baik itu di majalah, di koran ataupun di internet tentang sejarah perkembangan musik populer di dunia. Jadi ini di dunia ya, bukan di Indonesia. Terus langkah berikutnya atau langkah kedua, uraikan artikel tersebut menjadi laporan atau makalah. Jadi silahkan ditulis secara rinci tentang sejarah perkembangan musik populer di dunia. Ya, jadi Ananda sekalian, setelah ini sebelum pembelajaran berikutnya, mohon untuk Ananda sekalian segera mengerjakan lembar kerja peserta didik Mapel Seni Budaya ini ya. Jadi jangan ditunda-tunda sehingga nanti banyak yang LKPD yang menyusul. Baik anak-anak sekalian, setelah Ibu menjelaskan tentang langkah-langkah kegiatan pada lembar kerja peserta didik ini, Ibu mohon undur diri dari hadapan kalian. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.